Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan supaya kita bisa berkumpul pada kelas pagi ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya nih, ada yang nggak hadir nggak? Ada yang sakit atau ada yang izin? Oh iya, alhamdulillah ya nggak ada. Alhamdulillah pada hari ini semuanya diberikan kesehatan, jadi bisa berkumpul bareng-bareng sama ibu untuk hari ini. Nah, untuk hari ini masih di pembelajaran akidah akhlak. Kita belajar tentang bab 5 di adab bergaul dengan saudara dan teman. Sebelumnya kan kemarin kita di bab 4 itu tentang akidah Islam. Akidah Islam. Nah, sekarang di bab 5 ada adab bergaul dengan saudara dan teman. Nah, terkait adab bergaul bersama saudara juga teman, di mana Ibu akan menjelaskan nih tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah kita dapat menjelaskan adab bergaul dengan saudara dan teman. Kemudian yang kedua, nanti kita akan dapat menguraikan hikmah dari adab bergaul dengan saudara dan teman. Yang ketiga, kita dapat terbiasa untuk menerapkan adab bergaul dengan saudara dan teman. Nah, yang keempatnya, kita bisa mensimulasikan adab bergaul dengan saudara dan teman. Oke anak-anak, nah sekarang bisa dibuka buku paketnya di halaman 122. Nah, di halaman 122 ini, di mana ada gambar, coba kalian amati dan perhatikan gambar, ada yang pertama ada gambar dua saudara muslim, laki-laki yang saling berpelukan, yang saling senyum-senyum. Kemudian ada juga saudari perempuannya, saudari muslim, di mana mereka juga sama berpelukan, bergandengan tangan. Nah, tentu kan kalian suka nih kalau teman-teman kalian adalah mereka yang bisa mengajak kalian untuk berprestasi. Nah, sekarang coba kalian tuliskan ungkapan pendapat kalian dari gambar ini. Nanti hasilnya bisa dikumpulkan di akhir terkait gambar ini. Jadi gambar ini tuh Ibu sedikit ngejelasin pendapat Ibu tuh kalau di gambar ini di mana ada saudara muslim yang mereka berteman dengan karena Allah, berteman karena rasa sayang, berteman karena saling menghormati, dan menuju ridho Allah gitu. Jadi sama-sama yang saling support, sama-sama menuju kebaikan, sama-sama dalam ketaatan gitu ya. Nah, kalian juga bisa nih ungkapkan pendapat kalian lewat tulisan kalian di buku tugas akidah akhlak ya. Nah, setelah tadi kalian mengamati di halaman 122, sekarang Ibu mau ngejelasin nih sedikit tentang tata cara bergaul dengan saudara dan teman, pengertiannya, kemudian hikmahnya. Nah, yang pertama Ibu mau ngejelasin tentang pengertian dari adab bergaul dengan saudara dan teman. Di mana nanti kalian bisa baca di buku paketnya atau nanti Ibu share juga PPT yang Ibu jelasin sekarang biar kalian bisa catat nih ngerangkum hal-hal poin pentingnya gitu. Nah, yang pertama tentang adab secara bahasa. Nah, di mana adab secara bahasa ini adalah kesopanan, kehalusan dan berbudi pekerti baik. Nah, sedangkan adab bergaul secara umum adalah tata cara yang mengatur hubungan antara seseorang dengan yang lainnya yang didasari oleh kesopanan, kehalusan. Nah, secara umumnya maka adab bergaul dengan saudara dan teman adalah cara kita nih untuk berteman dan menjalin hubungan baik dengan saudara maupun teman baik dalam tutur kata yang sopan, kehalusan, dan berbudi pekerti
dalam perbuatan. Nah, jadi pengertian adab bergaul dengan saudara dan teman itu tata cara kita nih atau tata cara kita buat mengatur kita berteman tuh seperti apa atau adab kita bersaudara tuh seperti apa gitu. Nah, di sini akan pengertiannya itu seperti ini. Jadi adab itu adalah jadi adab bergaul dengan saudara dan teman itu adalah cara kita buat berteman, cara kita buat bersaudara atau menjalin hubungan yang baik dengan tutur kata, dengan kesopanan dan perbuatan gitu ya. Nah, setelah tadi mengenai pengertian dari ada bergaul dengan saudara dan teman, kemudian nih, kenapa ada bergaul dengan saudara dan teman nih di akidah Allah? Karena Allah juga udah ada nih dalil-dalilnya yang menerangkan tentang adab kita buat bisa bergaul dengan saudara, dengan teman yang baik gitu. Nah, yang pertama itu ada di Quran surah An-Nisa di ayat 1 nih, bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di mana artinya wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, di sini itu setelah bahwasannya setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, kemudian Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ketika kalian bertakwa kepada Allah, maka kalian pun harus saling memelihara nih, pemeliharalah dengan hubungan kekeluargaan dengan saudara. Nah, jadi di Quran surah An-Nisa ayat 1 ini bahwa menerangkan tentang ada bergaul dengan saudara gitu, bahwasannya teh kita teh sesama saudara harus pelihara gitu hubungan kekeluargaannya teh, hubungan kesaudaraannya. Karena ketika kita bertakwa, maka disitulah kita harus pelihara hubungan dengan kekeluargaan. Seperti itu anak-anak. Bisa dipahami ya, insya Allah sampai dalil-dalil Quran An-Nisa ayat 1 bisa dipahami. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan tentang dalil ada bergaul dengan saudara ya di Quran Surah An-Nisa ayat 1. Nah, yang sekarang ini tentang dalil ada bergaul dengan teman. Jadi ini anak-anak di Quran Surah Az-Zukhruf ayat 67 bahwasannya al-akhi bismillahirrahmanirrahim al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, yang artinya teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Nah, bahwasanya di tafsirnya itu teman-teman karib tuh pada hari kiamat itu sebagian mereka menjadi musuh bagi yang lainnya gitu karena hubungan pertemanan mereka terjalin atas dasar kezaliman. Jadi bukan atas dasar ketakwaan, tidak atas dasar kebaikan dan kemaslahatan, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang tidak saling bermusuhan karena pertemanan dan persahabatan mereka terjalin atas dasar ketaatan kepada Allah. Jadi nih, bisa disimpulkan nih dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 67 ini, bahwasannya ketika pada hari kiamat nanti, orang-orang yang berteman atau kalian nih misalnya Yusuf sama Adam misalnya atau misalnya Rizwan sama siapa sama Budi misalnya. Nah, kalian berteman nih di dunia. Nah, pada hari kiamat ketika di dunianya kalian itu saling misalnya menjaga ketaatan, misalnya saling mengingatkan ketika sholat misalnya, yuk kita sholat yuk, atau misalnya kita ngaji. Nah, ketika kalian saling mengingatkan di dunia, maka pada hari kiamat ketika antar teman, antar karib
mereka saling bermusuhan, insya Allah kalian itu di akhirat akan berpegangan, akan saling bersaksi di depan Allah bahwa kita berteman karena Allah. Kita berteman semata-mata untuk mencapai ridho Allah. Dan kita berteman ketika di dunia tuh ya Allah, kita ketika di dunia itu saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menjaga kesucian, saling menghormati, saling menyayangi untuk mencapai ridhomu ya Allah. Nah, tetapi beda nih sama orang-orang yang di dunianya itu bertemannya itu hanya cuman masalah keduniaan misalnya, atau masalah eh, misalnya kita nih ya punya teman, mereka teh dalam satu teman itu misalnya ada beberapa orang itu teh mereka nggak sholat, terus kita mau apa ngingetin buat mereka sholat. Nah, kadang-kadang bukan mereka yang menjadi ingat untuk sholat, tapi kadang-kadang kita yang terjerumus ke mereka gitu. Makanya kita harus kuat dulu kalau mau ngingetin teman-teman kita gitu. Jadi makanya kalian anak-anak yang berteman tuh semoga atas dasar kecintaan, atas dasar keikhlasan untuk mencapai ridho Allah. Gitu anak-anak. Nah, tadi nih setelah Ibu ngejelasin pengertian, ngejelasin dalil-dalilnya juga, sekarang Ibu ngejelasin sedikit tentang tata caranya gitu. Tata cara supaya kalian tuh punya adab untuk bergaul dengan saudara dan teman. Nah, yang pertama Ibu ngejelasin tentang adab bergaul dengan saudara. Di mana yang pertama ada saling mengunjungi atau silaturahmi. Nah, jadi anak-anak, kalian kan pasti punya saudara, punya paman, punya bibi, punya ponakan atau punya kakak, adik yang udah misalnya nggak tinggal satu rumah gitu. Nah, kalian itu harus saling mengunjungi atau silaturahmi, itu adabnya. Yang kedua, ada bermusyawarah jika ada masalah. Nah, kalau misalnya kalian punya kakak, punya adik, atau saudara yang lain, ketika ada perbedaan pendapat, atau ketika misalnya kalian saling bentrok apapun gitu, jangan sampai kalian berkelahi atau jangan sampai kalian kabur dari rumah gitu. Jadi bermusyawarahlah dulu gitu jika ada masalah dengan saudara satu sama lain. Kemudian ada saling tolong menolong. Nah, saling menolong ini dalam saudara tuh diharuskan gitu ya, saling tolong menolong. Kemudian ada saling memahami, di mana yang tua menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Jadi misalnya nih anak-anak, kalian kan di sini mungkin ada yang jadi kakak, ada yang jadi adik. Nah, atau misalnya punya saudara yang lebih tua atau saudara yang lebih muda gitu ya. Jadi kalian tuh misal ada kakak nih di sini, misalnya Rizwan jadi kakak. Nah, misalnya bukan misalnya memang Rizwan tuh kakak. Nah, terus punya adik. Nah, Rizwan tuh harus menyayangi kepada adik Rizwan, gak boleh nggak menyayangi gitu. Kemudian misalnya Budi kan anak bungsu nih ya. Nah, Budi punya kakak, jadi tuh Budi harus menghormati yang lebih tua gitu ya. Kemudian menjaga nama baik satu sama lain. Nah, sesama saudara kalian jangan saling menjelek-jelekan, tapi harus saling menjaga nama baik satu sama lain. Kemudian, jika yang tua sedang menasehati, maka dengarkan dan lakukan jika sesuai dengan syariat Islam, norma, ada batuk kesopanan. Nah, jadi kalau misalnya ada saudara kalian atau yang lebih tua gitu ya, lagi nasehatin atau misalnya kalian ngelakuin suatu kesalahan atau mereka tuh nasehatin yang baik-baik gitu misalnya, atau tata cara apa gitu misalnya kalian dinasehatin. Nah, dengarkan aja, jangan sampai kalian nggak dengerin, terus lakukan kalau memang itu harus dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam gitu. Yang terakhir ada saling menyayangi dan sesekali saling beri. Nah, sesama saudara biasanya nih di lebaran atau misalnya di hari-hari besar atau di hari-hari acara keluarga gitu. Nah, sesekali saling beri. Nah, entah itu beri apresiasi, saling beri apresiasi atau saling beri hadiah atau saling canda gurau, apapun itu yang bisa memelihara eh, hubungan silaturahmi atau hubungan kekeluargaan saudara kalian gitu. Nah,
tadi kan udah terkait ada bergaul atau tata cara bergaul dengan saudara. Selanjutnya, Ibu menjelaskan tentang ada bergaul dengan teman. Tolong diperhatikan ya anak-anak biar kalian paham dan biar kalian bisa uh, beradab gitu mengenai bergaul dengan teman. Yang pertama ada saling mengunjungi atau saling silaturahmi. Nah, ini sama kayak ada bergaul dengan saudara, di mana kita harus saling mengunjungi atau silaturahmi sesama teman. Yang kedua, berjabat tangan jika bertemu. Nah, misalnya tadi misalnya Rizka sama siapa? Sama Ayu misalnya bertemu di lorong sekolah, terus nggak saling berjabat tangan atau misalnya nggak assalamualaikum gitu, nggak saling sapa. Nah, di sini kan yang selanjutnya ada saling salam dan saling sapa. Nah, Rizka sama Ayu tuh ketika bertemu lurus aja gitu, nggak saling salam, nggak sapa, nggak nyapa gitu, nggak hai apa kabar atau selain sebagainya gitu. Nah, itu sebaiknya dijauhi ya. Jadi sebaiknya kalian kalau ketemu sama temen, baik itu emang temen deket atau misalnya baru kenal, kalau ketemu di jalan mah jabat tangan aja gitu atau misalnya saling salam atau sapa aja. Kemudian ada berlaku jujur. Nah, sesama teman tuh jangan saling bohong-membohongi, tapi harus saling berlaku jujur. Kemudian ada memiliki rasa empati. Nah, jadi sesama teman tuh jangan adanya pas senangnya aja. Jadi kalian tuh misalnya ada teman yang lagi berduka, atau ada teman yang lagi galau, atau ada teman yang lagi kecewa misalnya. Nah, kalian harus ada rasa empati, jangan teman kalian lagi sedih, kalian ketawa-ketawa atau gimana gitu. Sebaiknya kalau mau ketawa-ketawa atau apa gitu jangan di depan dia yang lagi sedih misalnya gitu. Kemudian jika bersalah segera meminta maaf. Nah, tata cara ada bergaul dengan teman ketika bersalah tuh kalian harus mengakui bahwa kalian salah. Kalian harus segera meminta maaf agar pertemanan kalian tidak terpecah belah gitu, agar pertemanan kalian tetap utuh karena kalian ada saling jujurnya dan ketika bersalah tuh segera meminta maaf. Kemudian memaafkan teman. Nah, kalau misalnya ada teman yang bersalah terus meminta maaf, kita juga harus memaafkan gitu ya. Jangan sampai nggak mau dia mau udah nyakitin kita gini 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 gitu misalnya. Nah, sebaiknya dimaafkan gitu sebesar apapun mereka ngasih salah ke kita karena kan yang kita tuju itu tadi di awal tuh tentang dalil untuk berteman, dalil bergaul dengan teman itu kan kita mencapai ridhonya Allah. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu mah insya Allah memaafkan teman juga mudah. Kemudian ada saling menolong dalam kebaikan. Nah, sesama teman tuh juga harus saling tolong menolong dan berprasangka baik. Nah, berprasangka baik jadi jangan saling gibah atau jangan saling suudzon antar teman teh gitu ya. Jadi harus berprasangka baik. Oke, nah tadi udah terkait pengertiannya, udah dalilnya, udah tata caranya juga. Nah, setelah kalian tahu tata caranya, bakal ada hikmah. Hikmah dari ada bergaul dengan saudara dan teman. Bahwasannya ada 4 hikmah. Sebenarnya bakal banyak banget hikmah dari kita berada, bergaul dengan saudara dan teman. Namun, Ibu hanya 4 saja gitu ya. Ibu menjelaskan 4 saja hikmah dari ada bergaul dengan saudara dan teman. Yang pertama, ada terjalin persaudaraan dan dapat memelihara hubungan baik dengan teman. Nah, jadi kalau misalnya tadi udah ada saling menghormati, saling tolong menolong, kemudian berprasangka baik, saling silaturahmi, akan ada hikmah. Yang pertama hikmahnya terjalin persaudaraan dan dapat memelihara hubungan baik dengan teman. Seperti itu. Yang kedua ada persaudaraan dan pertemanan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kan tadi kalau misalnya di dalil itu pada dasarnya kita berteman dan bersaudara mengharap ridho Allah, kemudian kita melakukan tata cara beradab bergaul dengan saudara dan teman, maka insya Allah hikmahnya persaudaraan dan pertemanan yang diridhoi Allah itu bakal
diridhoi gitu ya, insya Allah. Kemudian ada saling hormat menghormati. Nah, jadi sesama teman tuh nggak akan ada yang saling senggol, nggak akan ada yang saling bacok, nggak ada yang saling membunuh. Bahkan ya sekarang mah antar teman teh banyak yang saling membunuh gitu. Nah, maka kalau misalnya kalian menerapkan adabnya, maka kalian akan saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi antar teman itu ya. Kemudian ada sesama muslim pada dasarnya adalah bersaudara. Nah, karena tadi di surah An-Nisa ayat 1 itu bahwasannya Allah eh, memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan dari Adam dan Hawa, maka sebenarnya pada dasarnya kita adalah bersaudara karena bapak kita sebenarnya sama gitu, dan ibunya sama. Kalau kita lihat dari surah An-Nisa ayat 1 itu. Kemudian kita saling bersuku-suku, saling berbangsa-bangsa, dan akhirnya kita berbeda keluarga misalnya, berbeda ras misalnya, tetapi pada dasarnya kita adalah bersaudara gitu. Nah, anak-anak, itu tadi terkait pengertian, terkait dalil-dalil, terkait hikmah gitu ya. Semoga anak-anak bisa menyerapnya gitu ya terkait bab 5 di akidah akhlak ini. Nah, selanjutnya nih sebelum kita akhiri pertemuan pagi ini sama Ibu ada sedikit tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak semua. Nanti dikumpulinnya minggu depan. Kita bertemu lagi untuk membahas bab selanjutnya gitu. Nah, yang pertama di tugasnya kalian bisa lihat di halaman 125 tentang kembangkan wawasanmu. Nah, di sana ada beberapa pertanyaan. Nah, kalian isi sesuai pendapat kalian, nggak boleh sama. Kalian boleh berdiskusi, tapi pendapat karena di sana itu tentang kembangkan wawasannya tentang pendapat, maka pendapat kalian tuh harus beda-beda gitu. Karena setiap orang pasti punya pikirannya masing-masing, punya pendapatnya masing-masing gitu. Jadi nanti minggu depan dikumpulinnya yang pertama itu, kemudian yang kedua ada perhatikan gambar di samping nih. Di sini ada gambar tentang di halaman 126-nya ada tentang buah-buahan yang di atas piring gitu. Tuliskan apa pendapat kalian mengenai gambar tersebut. Nah, itu Ibu typo, harusnya gambar bukan gambar, tapi harusnya gambar. Jadi di situ ada Ibu jelasin sedikit tentang gambarnya bahwa di sana itu ada buah-buahan yang busuk. Jadi awalnya itu si buahnya itu tuh yang busuknya cuma satu, yang lainnya tuh pada seger-seger awalnya. Tapi karena ada satu yang busuk, jadi cepat gitu buah-buahan yang lain buat busuknya. Nah, ini perumpamaan antara pertemanan dan persaudaraan gitu. Jadi nanti kalian tuliskan ya pendapatnya apa tentang uh, ini gitu, tentang si buah ini ke dalam sebuah pendapat tentang pertemanan gitu. Misalnya nih, jadi di buah-buahan itu jadi bahwasannya kalau misalnya meskipun yang di sekelilingnya baik tapi ada yang satu buruk misalnya, jadi cepet buruknya misalnya kayak gitu. Atau ya pokoknya tergantung kalian pendapatnya mau seperti apa, nanti minggu depan dikumpulin. Oke anak-anak, alhamdulillah pertemuan pada pagi hari ini membahas tentang bab 5, ada bergaul sama saudara sama teman. Alhamdulillah udah selesai. Semoga kalian bisa dimengerti. Nanti kita review lagi di minggu depan. Terus kalian baca-baca lagi yang bab 6-nya buat pertemuan selanjutnya gitu. Nah, semoga yang tadi Ibu udah jelasin terkait ada bergaul sama saudara sama teman, dari mulai pengertiannya, dalilnya, kemudian tata caranya sama hikmahnya bisa kalian serap gitu ya ilmunya. Semoga. Nah, kalau misalnya ada yang belum kurang paham, ada yang kurang paham dan masih mau ditanyakan, karena kita udah ada grup WA-nya, nanti kalian bisa share pertanyaannya di grup WA-nya, nanti insya Allah Ibu jawab. Kalau misalnya nanti kita diskusi bareng-bareng gitu ya terkait pertanyaannya. Nah, alhamdulillah pada hari ini pertemuan udah selesai. Semoga
apa yang kita lakukan hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih kepada anak-anak yang udah nyimak, yang udah dengerin. Semoga semuanya sehat-sehat. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Sebelumnya kita baca Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.